Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Insyaallah kita akan kembali menyelesaikan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kita sampai kepada pembahasan anwa'ul ibadah dan kita sekarang berada di ibadah kedua sebelum terakhir. Wal ibadatu tsalitsata asyrata hiya adzabah. Ya, kita sampai kepada ibadah adzabah. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bi ulumihi ma fid darain. Wal ibadatu tsalitsata asyrata hiya adzabah. Ibadah ke-13 yang dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah adzabhu. Adzabhu, penyembelihan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya, ini dalil dari ayat Al-Qur'an. Yang dzabah itu ditunjukkan dengan kata nusuki di situ. Dzabahnya itu ditunjukkan dengan kata nusuki. Qul inna sholati wa nusuki ay dzabhi, ya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Kemudian dari sunnah itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan taksis di sini menunjukkan bahwasanya al-mukhassas huwal ibadah. Ya. Tuh. Wa dzabhu lillahi syar'an huwa dzab'uh, ya. Penyembelihan yang dipersembahkan untuk Allah secara syar'i adalah qat'ul hulqumi wal mari min bahimatil an'am. Ya. Memotong urat nadi hewan tuh yang di leher itu, ya. Taqarruban ilallah, sebagai bentuk pendekatan kepada Allah, mendekat kepada Allah, ala sifatin maklumah, dengan sifat-sifat yang maklum sudah ditentukan oleh para fuqaha. Wa tafsiruhu bisafkid dima min tafsiril lafzi bilazimihi. Nah, ketika diartikan ada yang mengartikan, ini beliau ingin menakar, ada yang mengartikan dzabah itu dengan safkud dima atau safkud dam, ya, menumpahkan darah, ya kan? Safkud dam itu maknanya adalah menumpahkan darah. Ketika ditafsir seperti itu, maka itu tafsir lafadz bilazimihi, ya, bukan lafadz sesuai dengan hadnya, tetapi lafadz dengan lazimnya. Ya, konsekuensi dari dzabah itu, bukan dzabah itu sendiri. Ya, karena ketika dzabah itu akan menumpahkan darah. Ya, ketika dzabah itu akan menumpahkan darah. Pertumpahan darah itu adalah konsekuensi dari dzabah, bukan fi'il dzabah itu sendiri. Ya, itu maksud dengan min tafsiril lafzi bilazimihi. Wal lafdhu yufassaru bima wudi'a lahu la bil lazim. Nah, sejatinya lafadz itu hendaknya ditafsirkan dengan makna yang dia diletakkan untuknya, bukan konsekuensinya. Ya, dzabah itu apa sih? Dzabah itu adalah sembelih. Sedangkan tumpah darah itu adalah konsekuensi dari ketika sesuatu disembelih. Jelas ya? Nah, seharusnya sesuatu itu ditafsirkan dengan makna aslinya, bukan konsekuensinya. Li'anna safkad dami qad yakunu min ghairi jihati dzabhi. Nah, karena apa? Karena safkad dam, ya, tumpahnya darah itu bisa jadi terjadi bukan karena disembelih. Ya kan? Itu. Sesuatu darah tertumpah itu bisa jadi bukan karena disembelih. Fa in ahadakum law daraba bisikinin mu'addatin lidzabhi janiba bahimatil an'am la kharaja min hadamun katsir. Contohnya kalau antum coba, ya kan, menusuk bagian samping, bagian lambung dari sapi, misalnya dari hewan ternak
ya mereka juga akan menumpahkan darah, akan keluar darah, dan mungkin juga akan mati karena kehabisan darah. Tapi apa ini disebut dengan dzabah? Ya, padahal dia disebut dengan safkud dam, ya kan? Padahal dia juga menumpahkan darah. Ya, maka konsekuensi itu bisa jadi dia bukan terjadi karena dzabah. Ya, maka sesuatu itu hendaknya ketika ditafsirkan dengan makna asalnya. Dia ini diletakkan untuk apa? Bukan dengan konsekuensinya. Ya. Nah, makanya beliau mengatakan wala tusammal arab hadza dzabhan, kan? Walaupun dia adalah safkud dam, wala yu'addu kadzalika fi syar'i, dan syariat juga tidak menghitung hal tersebut sebagai sebuah dzabah, sembelih. Fasmu dzabahi fi kalamil arabi yakhtassu bi mubasyarati alati dzabhi lil hulqumi wal mari. Ya, maka dzabah itu menurut orang Arab dikhususkan ketika alat penyembelihan itu, ya, itu menggorok nadi yang ada di leher. Nah, itu adalah dzabah. Tsumma ja'a taqyiduhu fi syar'i bi bahimatil an'am. Kemudian di dalam syariat diikat dzabah itu dengan bahimatul an'am. Ya, kenapa kok diikat dzabah itu dengan bahimatul an'am? Ya, dengan tiga itu, sapi, unta atau kambing, ya. Kenapa kok diikat dzabah dengan itu? Fa innal madbuha al mutaqarraba bihi fi syar'i fi mawadi'a qarabini adz-dzabahi huwa bahimatul an'am minal ibil wal baqar wal ghanam. Karena al madbuh, ya, sesembelihan yang digunakan untuk mendekat kepada Allah di dalam syariat, ya, ketika kita melakukan kurban itu adalah bahimatul an'am, ya, unta, sapi sama domba itu tok, ya. Wa biha ikhtassati dzabaihu syar'iyyah, dan kalau dikatakan dzabai syar'iyyah maka dikhususkan dengan tiga hewan tadi. Kal hadi, sebagaimana ketika hadi, wal udhiyah, wal aqiqah, ya, seperti ketika kita di haji, ya, menyembelih ketika di haji, atau ketika udhiyah, ketika Idul Adha, atau ketika aqiqah. Wa ba'adaha, maka selain yang disebutkan tadi, tiga hewan tadi, la yutaqarrabu bidzabhiha, maka sejatinya kita tidak mendekat kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tersebut. Tapi apa? Bal bilahmiha warishiha shadaqatan au hadiyatan. Tapi kalau misalnya ayam, itu sejatinya bukan dzabah itu sendiri, tetapi ketika kita mensedekahkan dagingnya, ya, itu atau bulu-bulunya, nah itu baru dengan sedekah dan hadiah tersebut kita mendekat kepada Allah, bukan dzabah itu sendiri. Kalau dzabah itu sendiri, maka terkhusus kepada tiga hewan tersebut, ya, jelas ya. Nah, fa idza dzabahal abdu battah au dajajah au ghairuhuma lam yakun muqi'an ibadata dzabhi lillah. Maka Syekh mengatakan apa? Kalau ada seorang hamba menyembelih bebek atau ayam atau selain keduanya, lam yakun muqi'an ibadata dzabhi lillah, maka dia belum melakukan sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya itu bukan karena sembelihan tersebut, ya. Likhtisasi ibadati dzabhi lillah bi bahimatil an'am, karena sembelih itu dikhususkan hanya dengan bahimatul an'am. Wa hadza min jinsi ma yakunu min fi'li ruku' munfaridan anis shalah au sa'yi munfaridan anit tawaf. Hal ini semisal dengan kita melakukan ruku' yang itu tidak kita lakukan di dalam salat kita, ya, atau apa? Sa'i, tetapi kita bukan sedang tawaf, ya. Fa innal mar'a law qama fatanafala bi ruku'ihi duna sholatin lam takun hadhihi ibadatan lillah. Maka seseorang ketika dia kemudian melakukan ruku' padahal dia tidak sedang sholat, ya, dan dia meniatkan untuk itu tanaful, ya, lam takun hadhihi ibadatan lillah, maka itu sejatinya bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Tetapi kalau ruku' itu dilakukan di dalam sholat, maka itu adalah ibadah, ya. Wa kadza law sa'a baina Safa wal Marwati fi ghairi umratin wala hajjin fa innahu la yakunu ibadatan lillah. Begitu juga kalau antum lari antara Safa dan Marwah, tetapi itu bukan dalam rangkaian ibadah umrah atau haji, fa innahu la yakunu ibadatan lillah, maka itu tidak terhitung sebagai sebuah ibadah, ya. Fala yutaqarrabu biha, tidak kemudian hal-hal tersebut menjadikan alat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadzal jinsi annahu la yutaqarrabu fi dzabhi bi ghairi bahimatil an'am. Maka yang semisal ini, yang sejenis seperti ini juga tidak
tidak menjadi alat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sembelihan kecuali bahimatul an'am. Ya, faman arada ayataqarraba ila Allah bihadhil ibadah fayuqi'aha 'alal wajhil mardi' indallah. Ya, maka barang siapa ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah ini, ibadah-ibadah tertentu ini, fayuqi'aha 'alal wajhil mardi' indallah, maka dia harus juga sesuai dengan sisi atau dari cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtara qurbanahu min bahimatil an'am, hendaknya dia kemudian memilih korbannya itu, sembelihannya itu dari bahimatul an'am. Ya, makanya ittiba'u ar-rasul, ya kan, ibadah itu bukan kemudian tanpa ittiba, tanpa mengetahui caranya terlebih dahulu. Wa man dhabaha li ghairillahi syai'an la yutaqarrabu ila Allah bidhabhihi faqad kafar. Kenapa kok Syekh membicarakan itu? Ya, kenapa kok Syekh membicarakan itu? Yang pertama membicarakan dari sisi qaid. Yang kedua pengen memberitahukan walaupun hewan-hewan yang tadi disebutkan oleh Syekh itu ketika disembelih dia tidak masuk dalam bahimatul an'am sehingga dia tidak disebut dengan dzabah, ya kan? Tidak disebut dengan dzabah secara syar'i, ya kan? Tetapi ketika antum menyembelih hewan tersebut bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dalam kekufuran. Apa ya? Nyembelih ayam itu termasuk dzabah lillah enggak? Hah? Enggak. Tetapi kalau antum menyembelih ayam bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu kafir. Itu termasuk perbuatan kufur. Nah, wa minal wa man dzaba li ghairi llahi syai'an la yutaqarrabu ila Allah bidzabhi faqad kafar li iradatihi, karena dilihat dari siapa? Dari sisi iradahnya. Ya, dilihatnya dari sisi iradahnya. Li iradatihi at-taqarrub li ghairillah. Falau qaddara anna ahadan dzabaha battah au dajajah li qabrin, ya kan? Au sanamin taqarruban ilaihi fahada kufrun. Maka kalau misalnya kita misalkan, ya, ada seseorang dia menyembelih battah au dajajah, bebek ataupun ayam untuk kubur atau sonam atau untuk sebuah patung, taqarruban ilaihi, dengan dalam rangka untuk mendekat kepada kubur atau patung tersebut, fahada kufrun. Ya, walaupun itu tadi apa? Wa in kanat hadhihi la tuqbalu ibadatan lillah, ya kan? Walaupun tidak terhitung sebagai sebuah ibadah karena dia tidak termasuk dalam makna syar'i adzabah. Ya. Kenapa? Bukan dari sisi dzabahnya, tapi dari sisi apa? Lima aradahu minat taqarrub ila dzalika al-mu'azzami indahu bidzabah wa ja'ala dzabihatahu hadhi. Dari sisi iradahnya, karena dia pengen ya taqarrub, ya, pengen melakukan sebuah peribadatan kepada al-mu'adzzalikal mu'azzam indahu, sesuatu yang dia agungkan tersebut, baik kuburan ataupun patung tersebut, sonam tersebut, bidzabah, dengan cara sembelihan, wa ja'ala dzabihatahu hadhi. Ya, hanya saja dia menggunakan sembelihan ayam ataupun bebek tersebut. Ya. Jadi dari sisi iradahnya, ya, bukan dari sisi dzabahnya itu sendiri, bukan hanya dari sisi dzabahnya itu sendiri. Ya, itu. Amma fi syar'i fa idza arada ay yataqarraba ila Allah bi dzabhin taqarraba ilaihi bi bahimatil an'am. Tapi kalau di dalam syariat antum ingin mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara dzabah, maka dzabah itu dikhususkan dengan bahimatul an'am la ghair. Ya. Nah ini. Wa qauluna ala sifatin ma'lumah. Kemudian beliau ingin menjelaskan ta'rif beliau dengan sifatu ma'lumah ay mubayyanatan syar'an bisyurutil madhkurati indal fuqaha. Maka yang dimaksud ini adalah syarat-syarat yang sudah disebutkan oleh para fuqaha. Kembali kepada kitab fikih. Wal ibadatu rabi'ata asyrata. Ya, itu tadi dari sisi pembahasan akidah, ya kan? Dari sisi pembahasan akidah, bukan dari sisi pembahasan fikih sebenarnya. Makanya tadi dibahas bahimatul an'am itu kenapa? Padahal itu seolah-olah pembahasan fikih kan? Karena ada konsekuensinya dengan akidah. Walaupun nanti orang menyembelih selain bahimatul an'am, tapi iradahnya itu untuk takarrub kepada selain Allah, ya kan? Walaupun secara syar'i tidak disebut dengan dzabah, ya kan? Tapi dia dengan menyembelih tersebut menjadi kufur. Ya, perbuatan tersebut adalah terhitung kufur. Ya, makanya di situ disebutkan, dibicarakan oleh Syekh. Walaupun di situ dari sisi fikih mungkin. Wal ibadatu rabi'ata asyrata hiya an-nadru. Yang terakhir,
Ya, dari anwaul ibadah adalah nadar. Wa dalilu qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadri, ini sifat kan? Sifat yang disebut di dalam surat Al-Insan. Ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa apa? Memenuhi nadarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan takut terhadap hari yang apa? Syarruhu mustatira, keburukannya itu merata. Wan nadru lillahi syar'an yaqau ala ma'nayaini. Ya, di situ aja istidralnya ketika Allah memuji sesuatu dari perbuatan hamba, itu menunjukkan bahwasanya sesuatu itu adalah ibadah. Ya, karena Allah memuji sesuatu berarti Allah ridho terhadap sesuatu itu, dan segala sesuatu yang mendatangkan ridho Allah itu adalah sebuah ibadah. Ya. Nah, wan nadru lillahi syar'an yaqulu ala maknanya ini. Ya, nadar sendiri secara syar'i itu ada dua makna. Ya, ada dua makna. Makna am dan makna khos. Nah, Syekh kan sukanya pakai dua ini ya, makna am dan makna khos. Ahaduhuma am wa huwa ilzamul abdi nafsahu imtithala khitab syar'i. Ya, ketika seorang hamba menjanjikan dirinya untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh syar'i, itu adalah nadar. Ya. Itu adalah nadar. Ai iltizam bidinil Islam. Nah, am sekali ini maknanya. Antum berpegang teguh kepada dinul Islam, ya, antum mengikrarkan antum untuk mengikrarkan diri untuk berpegang kepada dinul Islam, ya kan? Itu adalah nadar secara am. Ya, ikrar itu adalah nadar secara am, makna nadar secara am. Sedangkan khos yang ini dibicarakan oleh di dalam kitab-kitab fikih lebih detail. Apa? Ilzamul abdi nafsahu lillahi naflan muayyanan ghairu mu'allakin. Nah, ini yang sering kita dapati di dalam kitab-kitab fikih. Ya, ini nazar bermakna khos. Ya, tapi sejatinya nazar itu juga punya makna am. Ya, makna am. Nah, makna khos ini wa hadzal haddu syar'i lin nadri fi ma'nahul khas yatahaqqaqu ma'ahu kaunuhu ibadatan wafqa al-quyudil madhkurah. Nah, kalau nazar ini ya secara makna secara khos yang kita gunakan, maka terrealisasi dengannya dia ini sebagai ibadah kalau memenuhi syarat-syarat khusus yang disebutkan tadi. Ya, mulai dari apa? Ilzamul abdi nafsahu lillah naflan muayyan ghairu mu'allakin. Itu qaid yang menjadikan nadar khos ini dihitung sebagai sebuah ibadah. Ya. Kalau ilzamul abdi nafsahu lillah saja itu tidak cukup. Ya. Harus diikat dengan qaid tadi sehingga nadar khos itu menjadi sebuah ibadah. Nah, ini yang diinginkan oleh Syekh. Fa qauluna naflan kharaja bil fardu li'annahu lazim lil abdi as-salatan. Ya. Bukan nazar itu yang menjadi sebuah ibadah kalau antum menazarkan untuk melakukan sesuatu yang wajib. Wong dia wajib, berarti bukan karena nazarnya, tetapi karena ibadah itu sudah wajib memang. Ya, tetapi nazarnya ini menjadi sebuah ibadah kalau sesuatu itu bukan sesuatu yang wajib, gitu loh. Ya, makanya dikatakan naflan. Wa qauluna muayyanan kharaja bihi al-mubham. Ya, al-mubham li'annal ibham la yatahaqqaqu fihi an-nadru bal talzamu fihi al-kaffarah. Ya, gitu. Karena kalau menazarkan suatu sunnah yang mubham, ya, sesuatu sunnah yang mubham, artinya beliau contohkan, falau qala imru'un lillahi alayya nadrun wa lam yu'ayyinhu lam taqa bihi qurbatun wa alai kafaratun nadr. Jadi ada orang cuman berkata, saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Enggak ada, enggak jelas apa yang dinazarkan. Maka sejatinya dia, nazarnya dia ini tadi tidak dihitung sebagai ibadah, tapi wajib bagi dia untuk membayar kafarah. Ya, wajib untuk dia membayar kafaratun nadr. Ya. Ini. Sehingga naflan muayyan, harus muayyan. Wa qauluna ghairu mu'allakin kharaja bi makana ala wajhil iwadi wal muqabalati mimma yanduruhu al-abdu fi muqabalati ma yuriduhu minallah. Apa? Beliau mengatakan ghairu mu'allakin ini untuk mengeluarkan sesuatu yang hamba nadarkan, seorang hamba menadarkan sesuatu dengan harapan mendapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, ini yang biasa antum kita ketahui bersama, saya nadar kalau saya saya nanti nikah, ya kan?
saya akan melakukan ini, misalnya gitu. Saya nadar kalau saya naik kelas, saya akan melakukan ini. Ini ditaklik, ya kan? Ibadah tertentu itu ditaklik dengan dia mendapatkan satu hal tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini ya Syekh mengatakan ya, ka'ayyaqulu lillahi alayya in syafa maridi an asuma thalathata ayyam. Kalau Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku akan puasa selama 3 hari. Fahadza la yu'addu qurbatan. Maka saya mengatakan kalau nazar itu mu'allaq, ya, kalau dia ditaklik dengan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka nazar itu tidak dihitung sebagai kurbah, bukan sebagai sebuah ibadah. Kenapa? Li'annahu waqa'a ala wajhil iwadi wal muqabalah. Karena sudah cukup. Ya, iwad dan muqabalahnya itu sudah cukup. Loh, kamu sendiri yang minta transaksi dengan sesuatu yang sangat yang kamu inginkan kan? Sudah Allah penuhi, antum harus menjalankan. Selesai. Ya. Maka nggak ada ajar setelah itu. Nah, seolah-olah beliau mengatakan seperti itu. Maka sudah nggak ada lagi ajar sebagai kurbah, itu nggak ada. Nah, wa hadza faslul khitabi fi aqdin nadri hal huwa ibadatun aw matrubatun amla. Ya. Fa yatahaqqaqu kaunuhu ibadatan idza kana waqi'an 'ala an-na'ti alladhi dzakarnahu min jiryanihi naflan muayyanan ghairu mu'allakin. Maka dari sini kita tahu bahwasanya apa? Nazar itu dihitung sebagai ibadah kalau dia itu dilaksanakan sesuai dengan sifat-sifat yang sudah saya sebutkan. Apa? Dia ada nafal, kemudian nafal tersebut muayyan, kemudian ghairu mu'allaq. Fa'idat samat fi hadhil awsaf ats-tsalatsah sara ibadatan yutaqarrabu biha ila Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian 3 hal ini terpenuhi, maka baru nazar itu disebut sebagai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.